sebelum kita materi hari ini, coba dicek di kanannya. Kira-kira ada siswa yang hari ini alfa atau tidak? Ada Bu. Ya, siapa Mbak? Fitri. Fitri kenapa tidak hadir hari ini? Sakit Bu. Sakit. Oke, semoga Mbak Fitri segera diberi kesehatan. Untuk kita semua, semoga kita selalu diberi kesehatan agar kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, kemarin kan Ibu masih tugas ya? Tugas tentang dokumen transaksi. Silahkan dikumpul dulu tugasnya. Semuanya sudah? Sudah. Nah, oke, sebelum kita materi, ayo kita SBG dulu. SBG dengan melakukan tepuk pramuka. Kayaknya lebih enak berdiri. Oke, yuk. Kita SBG-nya dengan 2 kali tepuk pramuka ya. Yuk, 2 kali tepuk pramuka. Ada satu siswa yang kurang ini, apa nih? Kurang konsentrasi. Yuk, diulang lagi yuk. 1 kali tepuk pramuka. Ini tambah parah ini, ya kan? Sama-sama. Yuk, satu kali lagi ya, harus konsentrasi. 1 kali tepuk pramuka. Oke, kita kompak semuanya. Oke, silakan duduk. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang dokumen transaksi. Tujuan pembelajarannya masih sama nih, sama ya pertemuan kemarin, yaitu dengan mempelajari tentang dokumen transaksi ini ya, siswa mampu memahami jenis dokumen transaksi bisnis yang kemarin sudah ya. Terus kemudian siswa mampu memahami peralatan penyimpanan dokumen transaksi. Terus yang ketiga, siswa mampu melakukan pencatatan bukti transaksi. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang peralatan penyimpanan dokumen transaksi ya. Oke, ya. Bacanya seperti kemarin masih sama, administrasi terus pencatatan dokumen transaksi. Nah, yang kita bahas nanti itu peralatan penyimpanan dokumen transaksi ini ya. Alat menyimpan itu apa sih? Alat untuk menyimpan sesuatu ada apa aja? Apa? File. Lemari, ya kan? Nyimpan baju di mana? Lemari. Ya, nah sama. Kalau menyimpan arsip, menyimpan dokumen itu juga di lemari penyimpanan, gitu kan? Nah, pada semuanya ada, kan? Sistem penyimpanan dalam lemari arsip. Nah, itu. Jadi kalau menyimpan dokumen transaksi itu ya di lemari arsip, gitu ya. Nah, si penyimpanan dokumen harus rapi dan sesuai agar ketika dibutuhkan dokumen tersedia dalam keadaan baik, tidak mengalami kerusakan atau hilang. Jadi kalau kita nyimpan di lemari itu dokumennya nggak bakalan hilang, ya kan? Apalagi setiap lemari kan nanti kalau lemari arsip itu kan ada sendiri, nanti ada namanya tersendiri itu ya. Jadi biar nggak hilang terus nggak rusak, itu tujuannya ya. Penyimpanan dokumen saat ini menjadi semakin canggih dan mudah penggunaannya. Lemari arsip yang terat dan dari kayu terbuat ya. Lemari arsip yang terbuat dari kayu, aluminium dan baja tahan api. Jadi salah satu peralatan penyimpanan dokumen transaksi yang bisa digunakan kan. Ada yang terbuat dari kayu, terus aluminium, terus kemudian baja. Kalau dari kayu itu rawan kena rayap, masih agak rawan ya kena rayap. Kebakaran juga masih bisa terbakar, gitu ya. Kalau dari aluminium itu mungkin sudah tidak kena rayap, tapi kalau untuk proteksi kebakaran itu masih bisa. Tapi beda lagi kalau dari baja. Kalau dari baja itu biasanya lebih tahan api, tahan rayap, itu lebih aman lagi. Tapi ya tadi lemari dari baja itu biasanya harganya lebih mahal. Nih, ada 2 jenis lemari ya. Ada 2 jenis lemari. Yang pertama, filing cabinet. Nih, lemari jenis ini memiliki
beberapa laci ya yang berjumlah 45 laci. Jadi lacinya banyak. Pernah lihat film-film yang kadang ada apa laci-laci untuk nyimpen misalkan sepatu. Kalau di sini kan tidak ada ya. Nah, coba itu kan. Jadi ada nomornya tersendiri. Ya biasanya kalau untuk itu untuk siswa. Nah ini bedanya, ini untuk arsip. Jadi nanti per laci itu ada namanya. Misalkan oh surat keluar, surat masuk, oh dokumen apa gitu. Ada misalkan kalau untuk apa namanya penjualan itu, oh ini penjualan bulan apa, ini penjualan bulan apa. Jadi tertata secara rapi di lemari itu ya. Nah digunakan untuk menyimpan dokumen transaksi secara tegak lurus dari atas ke bawah atau vertikal. Jadi dia selesai bagian itu ya. Nah selanjutnya lateral filling cabinet. Nih, lateral filling cabinet. Lemari sini mampu menyimpan lebih banyak dokumen transaksi karena disimpan secara berdiri. Lateral, jadi nyimpannya itu letter ya berdiri. Dan biasanya disusun berderet menyamping. Jadi kalau yang tadi itu kan nyusunnya gini ya, nyusunnya gini. Berarti ini dokumennya, nyusunnya gini. Ya untuk filling, jadi nyusunnya ngambruk, ditumpuk gitu kan. Nah kalau lateral itu nyusunnya berdiri sendiri, jadi nanti di sampingnya gitu. Ya kan? Ada kan kalau di perpus itu ya, naruhnya buku kan berdiri. Nah itu contoh yang lateral. Kalau yang filling itu numpuknya ditumpuk. Sama dek buku yang apa di rumah itu kan Oke, itu tadi dua jenis lemari arsip. Nah untuk selanjutnya ini kan tentang sistem penyimpanan dalam map arsip. Nih ada stock map, ada map snail packer, ada folder, ada heading folder, ada ordner, ada alat sortir, ada build atau start itu ya. Terus ada peralatan tertentu juga, mesin penjilid, stapler dan perforator. Mesin pemotong kertas, mesin penghancur dokumen. Nah ini coba kalian cari dulu, cari ini. Seperti biasa bagi kelompok, cari sistem penyimpanan dalam map arsip sama cari peralatan pendukung untuk penyimpanan. Jadi sistem penyimpanannya sama peralatannya, ya. Oke, silakan dibikin kelompok per garis aja belakang. Ini berarti kelompok 1. Pokoknya cari semua ya. Kelompok 1 ini 6 anak, kelompok 2 5, kelompok 3 5 juga. Silahkan cari tentang sistem penyimpanan dalam map arsip, terus kemudian sama peralatan pendukung untuk penyimpanan tadi. Yuk. Sistem penyimpanan dalam map arsip, terus kemudian sama peralatan pendukung untuk penyimpanan tadi. Yuk. Akan di sini ya. Oke ya, sudah semua? Sudah tahu sistem penyimpanan dalam map arsip dan peralatan pendukungnya? Sudah? Oke, Ibu mau tanya sekarang. Nah, ini kan ada sistem penyimpanan kan ada banyak ya. Ada sampai 7. Ada 7 sistem penyimpanan dalam map. Ada stock map folio, ada map snail packer, ada folder, kemudian ada heading folder, ada ordner, ada alat sortir dan grid atau sekat. Nah sekarang Ibu mau tanya, map snail packer itu seperti apa sih? Coba, map snail packer. Map snail packer ini tidak memiliki garis penutup, tetapi terdapat penjepit di bagian tengah yang digunakan untuk memotong surat. Jadi map ini tidak ada penutupnya, tapi ada penjepit
yang untuk ya, jadi untuk apa bagian tengah ya, untuk menopang suratnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Rati jawabannya. Selanjutnya, kalau untuk heading folder sendiri, heading folder itu apa sih? Itu folder. Ini nanti sama dengan folder, tetapi itu menggabung yang tidak sama dalam. Oh, jadi dia ada isi penggantungnya gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Novi atas jawabannya. Selanjutnya ini peralatan pendukung. Peralatan pendukung ada banyak ya. Coba sebutkan peralatan pendukung untuk penyimpanan, dokumen penyimpanan. Ada mesin penjilid, stapler, perforator, mesin pemotong kertas, mesin pengunci dokumen. Jadi ada 5 ya, ada mesin penjilid, ada stapler, ada perforator, ada mesin pemotong kertas dan mesin penghancur dokumen. Jadi ada 5. Nah, untuk perforator sendiri apa sih? Perforator adalah alat yang digunakan melubangi dokumen transaksi sebelum dimasukkan ke dalam file aplikasi. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau perforator ini apa ya? Kayak kalau kita dari bahasa kita membolong kertas. Memang ya toh? Jadi yang pembolong kertas itu yang udah gitu ya, itu namanya perforator. Jadi perforator adalah alat yang digunakan untuk melubangi dokumen transaksi sebelum dimasukkan ke dalam folder atau owner. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Oke. Nah, yang kita bahas hari ini apa aja coba? Kita lihat dulu kesimpulannya. Tentang apa? Sistem penyimpanan. Nah, sistem penyimpanan dalam lemari. Nah, ada apa aja tadi? Ada peralatan pendukung sama apa lagi? Yang pertama, ayo apa? Nah, sistem penyimpanan dalam arsip dan peralatan pendukungnya. Jadi kalau kita nyimpen berkas itu arsip itu kita membutuhkan itu semua ya, dari lemari arsip, terus kemudian penyimpanan mapnya dan peralatan pendukung untuk penyimpanan. Oke, sampai sini cukup ya. Cukup. Oke, nah selanjutnya tugas selanjutnya kalian cari contohnya. Jadi nanti kalau contoh realnya kan otomatis susah ya, jadi cari foto-fotonya, foto antara peralatan pendukung dan map tadi ya. Jadi nanti cari contohnya, terus kemudian fotonya, terus kemudian di print ya untuk tugas masing-masing siswa. Nah, dikumpul untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, karena ini sudah selesai dan sudah paham semua, kita akhiri. Sebelum diakhiri, doa dulu. Oke, Mbak Rati silahkan berdoa.